Kabar ini, kabar terkabar. Gimana strateginya gitu untuk kita tahu bahwa suasananya itu udah lain nih, gitu kan? Suasananya tuh udah lain ketika akan memenangkan atau membawa kemenangan untuk Mas Ganjar sebagai presiden. Mungkin sedikit kita dikasih bocoran lah. Sebenarnya gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, saya tadi sudah menyinggung bahwa GP itu Ganjar for Presiden. Tapi P-nya itu juga Ganjar untuk positif campaign. Oh, positif Jadi campaign, memang ya. Kita ingin ya bahwa kontestasi Pilpres ini itu didominasi oleh hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa. Kenapa kita mengusung kampanye positif? Karena kami meyakini bahwa banyak hal baik yang bisa ditawarkan oleh Mas Ganjar untuk bangsa memimpin selama 5-10 tahun yang akan datang. Karena itu kalau kita sudah meyakini ya bahwa memang Mas Ganjar membawa values, Mas Ganjar membawa nilai-nilai, Mas Ganjar membawa track record yang positif. Maka dinamika apapun, Mbak Nong, ya, yang terjadi entah kemarin, entah hari ini, entah besok, itu insya Allah tidak akan merubah ya komitmen dan optimisme kita dalam TPN GP, insya Allah. Insya Allah, Apapun dinamikanya, ya, karena kita membawa value yang kita yakini baik, kita membawa track record yang juga kita yakini baik, ya, ketika memimpin Jawa Tengah, ketika di DPR RI. Dan kita membawa satu calon pemimpin Indonesia yang punya personality, yang juga kami pandang cocok ya untuk memimpin Indonesia. Nah, kalau misalnya kita katakanlah berkaca pada kampanye-kampanye presiden sebelumnya, itu kan dianggapnya mengerikan ya, Tuan Guru ya. Hoaks bertebaran, fitnah bermunculan. Jadi istilahnya tuh black campaign itu justru yang sangat, kalau di media sosial itu yang dominan gitu. Sehingga kan kemudian menciptakan yang namanya polarisasi dan lain-lain. Nah, bagaimana tadi dibilang bahwa Tuan Guru itu ingin GP ini positif campaign gitu kan. Nah, bagaimana untuk menciptakan itu atau menyebarkan isu ini atau tema ini ke yang lain gitu? Pertama ya kita komit untuk kita sendiri dulu, Mbak. Jadi memang kita di TPN dan juga Mas Ganjar ya kita merasa bahwa ya sudahlah ya, masa kita di negara yang demikian besar yang diapresiasi oleh banyak sekali negara-negara di luar, tapi kita tidak bisa memproses satu kontestasi demokrasi dengan bermartabat. Kenapa sih kok memperbanyak hoax? Kenapa sih menggunakan misalnya sentimen primordial tidak pada tempatnya? Entah itu agama, suku, ras, dan beragam lah ya, strata sosial. Yang mana itu semua identitas yang ada memang faktual, tetapi harusnya kan dipakai untuk konteks yang positif ya, bukan untuk kemudian memojokkan, mengeliminasi, menihilisasi orang yang berbeda. Jadi kami merasa bahwa ya bagian dari kontribusi kita di TPN GP ini dalam kontestasi Pilpres tidak hanya sekedar sebagai perangkatnya Mas Ganjar untuk kita mengikhtiarkan beliau sebagai pemimpin atau presiden, tetapi juga lebih dari itu kita ingin menjadi bagian yang mengajak semua gitu untuk yuk kita kampanye positif. Jadi kami mulai dari diri kami sehingga insya Allah semua yang keluar dari TPN itu sifatnya adalah hal-hal yang positif. Ya. Hal-hal yang membangkitkan optimisme, hal-hal yang menyamankan begitu. Dan kita mengajak ya teman-teman yang lain misalnya di tim capres yang lain untuk yuk sama-sama kita bangunlah situasi dan suasana yang positif. Ini kenduri bangsa. Kita hadir dengan riang gembira. Hajatan bersama-sama gitu ya. Ya boleh aja perbedaan sekeras apapun, tetapi kan harus ada maturity juga, ada kedewasaan gitu. Jadi perbedaan tidak kemudian
dijadikan sebagai alasan untuk memecah belah, ya. Tetapi ya ini menghadirkan opsi kepada masyarakat. Kami punya gagasan seperti ini. Kami punya rekam jejak kayak begini. Itu yang kita hadirkan. Nah, apa sebenarnya alasan yang mendasar dari Tuan Guru untuk memilih Mas Ganjar? Gitu. Tadi dibilang kan values-nya ada, tapi mungkin bisa lebih didetailkan gitu ya. Kenapa kok seorang Tuan Guru ini memilih Ganjar bukan calon yang lain, bukan orang lain gitu? Yang tentu pertama jadi tadi Mbak Nong menyampaikan tentang beberapa beberapa perkhidmatan di ruang publik bagi saya ya. Misalnya pernah jadi anggota DPR walaupun tak sampai 1 periode, kemudian sempat berkhidmat sebagai gubernur 2 periode. Saya ini alumni Al-Azhar Kairo, dan guru kami itu yang disebut dengan Syekhul Azhar, the Grand Sheikh, itu selalu menyampaikan kepada saya dan juga kepada para alumni di Indonesia, yang intinya kalau bahasa kita itu, saya nggak peduli kamu mau jadi apa. Kamu berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, atau apapun. Yang penting, dimanapun kamu berada, kamu melakukan kerja ta'zizul wasatiyah, mengokohkan moderasi Islam. Jadi, secara natural kami alumni Al-Azhar memang akan merasa lebih dekat ya dengan mereka, dengan tokoh ya yang memang kami lihat ada nilai-nilai wasatiyah itu. Dan dalam kontestasi Pilpres kali ini ya saya melihat bahwa pada diri Mas Ganjar, baik di pribadi beliau, kemudian statement-statement beliau, kemudian kebijakan beliau ketika memimpin Jawa Tengah, kemudian juga latar belakang dari misalnya keluarga beliau, Ibu Atika, itu membuat saya meyakini bahwa menitipkan wasatiyah, ya, moderasi Islam pada Mas Ganjar itu tepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya lihat ini bicara personality, Mbak Nong ya. Saya melihat Mas Ganjar itu terukur, seorang yang tidak emosional, ya, juga tidak berpretensi untuk menjadi orang yang paling pintar, yang mengalir apa adanya. Personality yang menurut saya bagus ya. Itu di situ ada maturity, ada kedewasaan, ada juga ketenangan ya. Yang menurut saya itu juga penting untuk suatu negara dengan keberagaman seperti ini ya. Yang yang membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi. Ya. Nah, saya melihat personality beliau dan juga relatif sangat mudah gitu untuk diakses ya. Sangat mudah untuk duduk bersama ya dengan otentik ya. Tanpa pencitraan dan dibuat-buat gitu. Tanpa harus mendekat pada pemilu misalnya, tapi ya memang begitulah apa adanya. Saya punya pengalaman pribadi beberapa kali juga dengan beliau. Kebetulan kami kan goeser barengan lah gitu ya. Beliau sempat ke Lombok juga dengan Mbak Atikoh ya, kita goes bersama. Ya saya bisa menyaksikan juga gitu bahwa ya apa adanya gitu ya. Itu personality. Kemudian yang ketiga ya rekam jejak. Rekam jejak yang menurut saya penting adalah kan kami juga di Al-Azhar itu diajar ya. Misalnya gini, kalau kita melihat misalnya kiprah politik ya, ukuran dari satu politik itu disebut Islami atau tidak, itu bukan pada kulitnya, bukan pada jargonnya, bukan pada nama ya, tapi pada esensi.
apa itu esensi? Policy, kebijakan. Lalu dari mana kita menilai keberhasilan kebijakan atau sesuatu kepemimpinan itu bisa disebut dalam kadar tertentu dia Islami ketika dia mampu menghadirkan kemaslahatan untuk masyarakatnya. Nah, kalau untuk Indonesia, salah satu ukuran kemaslahatan yang kita kejar adalah bagaimana terjadi pertumbuhan yang tidak memperlebar jurang ketimpangan. Nah, itu kan ada hitung-hitungannya. Misalnya kalau ketimpangan kita bicara Gini ratio. Maka kalau kita ingin menilai Mas Ganjar dalam konteks gimana sih beliau ketika memimpin Jawa Tengah, apakah bisa menghadirkan kemaslahatan? Lihat saja bagaimana beliau bisa mengelola Gini ratio di Jawa Tengah. Ternyata sampai akhir kalau Mbak Nung perhatikan itu kan beliau bisa mengontrol. Bahkan menjaga Gini ratio Jawa Tengah itu di bawah rata-rata nasional. Sekitar 0,36 kan. Nasional 0,38. Banyak daerah lain bahkan di atas 0,4. Termasuk Jakarta misalnya 0,42 kalau tidak salah. Nah, kemampuan pemimpin untuk menjaga daerahnya tumbuh, tapi dalam bahasa gampangnya tidak membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu menurut saya satu esensi yang harus kita cari dari pemimpin gitu. Itu yang kalau saya sih Mbak Nong tidak mudah terpukau lah ya dengan jargon. Jadi saya mengecek gitu, gimana sih kepemimpinannya beliau, calon pemimpin kita ini ketika dapat kesempatan di ruang publik. Oh ternyata misalnya untuk ikhtiar menghadirkan keadilan sosial itu relatif berhasil di Jawa Tengah. Nah itu beberapa hal ya tentang komitmen untuk mainstream moderasi beragama, kemudian juga personality, kemudian rekam jejak. Nah yang terakhir adalah gagasan. Nah kalau saya menyimak gagasan beliau itu ada semangat akselerasi yang terlihat dengan tidak memutuskan pencapaian-pencapaian yang sudah ada. Jadi bahasanya kan keberlanjutan dengan akselerasi. Dan kemudian bagian juga dari gagasan beliau yang menurut saya bersesuaian juga dengan apa yang saya harapkan adalah perspektif sustainability development yang beliau bahasakan dengan green economy dan blue economy.